Selamat pagi. Selamat pagi. Bapak Ibu, saudara-saudari Jemaat GKI Kafling Polri, apa kabarnya? Di Sabtu pagi hari ini kita bertemu lagi dalam Rengkuhan Allah, dan kali ini cukup spesial karena edisi kali ini adalah edisi bulan keluarga memasuki minggu yang baru, bulan yang baru di bulan Oktober 2020. Saat ini saya mengajak Bapak Ibu Jemaat sekalian untuk mempersiapkan hati kita masuk dalam Rengkuhan Allah. Mari di pagi hari ini bersama dengan keluarga kita masing-masing, kita bersekutu, kita memuji dan memuliakan Tuhan, kita bersyukur atas segala kebaikan Tuhan yang kita rasakan di dalam kehidupan kita. Mari kita angkat pujian, syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesah. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa bagi perenungan firman Tuhan di pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa dalam surga, sungguh kami mengucap syukur atas istirahat yang boleh kami lakukan, dan di pagi hari ini kami bersyukur untuk nafas hidup serta kekuatan yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Ketika kami hendak memulai kehidupan kami di sepanjang hari ini ya Tuhan, kami hendak merenungkan firman Tuhan, dan biarlah kiranya firman Tuhan itu boleh menjadi pelita bagi kami yang menolong kami untuk melangkah melalui keseharian kami ini, bahkan sepanjang minggu ini. Tolong kiranya kami ya Tuhan, supaya dengan firman-Mu kami boleh belajar untuk bagaimana hidup kami senantiasa bersyukur, karena Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, pembacaan Alkitab kita hari ini. Bapak Ibu saudara-saudari, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 42 ayat 6 sampai 12. Mazmur 42 ayat 6 sampai 12, demikian firman Tuhan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu, segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian,
suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bacaan kita tadi, kita melihat bagaimana pemazmur itu mengucap syukur di dalam kehidupannya. Walaupun dia sedang mengalami sebuah situasi yang sulit dan tidak mudah bagi dirinya, tetapi dia tetap bersyukur. Dan bukankah itu yang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan? Tuhan meminta kita supaya kita senantiasa bersyukur di dalam segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ada beberapa manfaat dari bersyukur yang pagi ini akan kita renungkan bersama-sama, ya. Jadi bersyukur itu ada manfaatnya bagi diri kita. Bersyukur bukan sekedar kita memuliakan Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Dengan syukur kita Tuhan makin mulia, Tuhan makin besar namanya. Tidak. Kenapa? Karena tanpa kita bersyukur pun Tuhan memang mulia. Tanpa kita bersyukur pun nama Tuhan akan selalu menjadi nama yang besar. Dia adalah pencipta dan pemelihara dunia ini, sehingga siapakah kita? Dengan ucapan syukur kita membuat dia semakin besar dan semakin hebat. Kita akan melihat ada beberapa manfaat dari bersyukur. Ada 4 poin yang bisa kita renungkan bersama Bapak Ibu jemaat sekalian. Yang pertama adalah bersyukur itu membuat kita fokus kembali, memfokuskan kembali perhatian kita akan kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Atau bisa kita juga bilang untuk menyegarkan kembali gitu ya, cinta kasih kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, hidup ini dipenuhi dengan situasi dan berbagai macam pergumulan. Bahkan ketika kita bangun pagi pun mungkin beberapa di antara kita bangun dengan berbagai masalah, berbagai pikiran gitu ya, berbagai pergumulan yang berkecamuk dalam pikiran dan hati kita. Tapi kiranya ketika kita mau belajar untuk bersyukur, mengucap syukur ketika kita bangun pagi, ketika kita membuka mata, berdoa dan berkata, Tuhan terima kasih ketika Tuhan masih boleh bangunkan kami pagi hari ini. Terima kasih untuk nafas hidup kami, terima kasih untuk hari baru yang boleh kami jalani lagi. Biarlah ungkapan syukur itu membuat kita fokus lagi kepada kebaikan Tuhan. Bukan semata-mata hanya kepada pergumulan kita, hanya kepada kecemasan kita, hanya kepada ketakutan kita. Dan biarlah ucapan syukur itu mencegah kita berpikir bahwa hidup kekristenan ini semata-mata tentang kita dan kebutuhan kita gitu. Tapi ketika kita belajar untuk bersyukur setiap harinya, kita harus diingatkan kembali untuk, oh iya, kita menjalani hidup kita ini untuk Tuhan loh. Kita menjalani hidup kita ini untuk mengikuti firman Tuhan, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Manfaat kedua dari bersyukur bagi kita adalah mengurangi kecemasan kita. Tentu saja kita semua cemas, apalagi sekarang di masa pandemi ini makin banyak orang yang punya kecemasan-kecemasan yang kadangkala kecemasan itu sangat berlebih, sangat menguasai dirinya sehingga dia tidak tahu lagi mau berbuat apapun. Akal sehatnya tidak dapat lagi ia gunakan sehingga dia melakukan sesuatu yang tidak baik bagi dirinya bahkan juga orang lain. Dengan bersyukur, maka tentu saja ketika kita fokus kepada kebaikan Tuhan, itu akan mengurangi kecemasan kita. Ketika kita yakin bahwa Tuhan itu senantiasa baik, kebaikan Tuhan itu mengatasi masa, mengatasi zaman, kebaikan Tuhan akan terus ada, maka dalam pergumulan pun ya, kita tidak akan khawatir dan kita tidak akan cemas. Kenapa? Karena kita yakin dan percaya Tuhan menolong dan menuntun kita melalui setiap pergumulan. Dengan keyakinan bahwa Tuhan selalu menolong kita, Tuhan selalu menguatkan kita melewati hari-hari, melewati pergumulan kita, maka bersyukur itu juga bisa menguatkan iman kita, Bapak Ibu. Ketika menjalani hari-hari dengan penuh ketidakpastian, ketika menjalani hari-hari dengan begitu berbagai macam pergumulan, hanya dengan bersyukurlah kita bisa belajar untuk sekali lagi diingatkan kembali, oh iya ada Tuhan loh yang bersama dengan kita, oh iya ada Tuhan loh yang masih menyertai kita dari hal kecil perkecil setiap harinya sampai begitu banyak hal besar yang sudah Tuhan kasih kepada kita, yang bahkan Bapak Ibu sekalian mungkin terkadang kita suka nggak ngeh atau suka
nggak percaya ya ketika Tuhan memberi kita berkat, ketika Tuhan menolong kita dalam setiap permasalahan hidup kita dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar, dan itu semua Tuhan lakukan seturut dengan kehendak Tuhan, dan itu yang terbaik yang boleh Tuhan berikan kepada kita. Jadi bersyukur itu juga menguatkan iman kita, membentuk lagi iman kita bahwa hey, ada Tuhan loh yang selalu senantiasa bersama dengan kita. Hey, ada Tuhan loh yang masih memberikan kita jalan, kehidupan, kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk kita bisa menapaki kehidupan kita. Yang keempat, manfaat dari bersyukur adalah dia membuat kita bersukacita kembali. Ketika kita menghadapi berbagai permasalahan dalam hidup, kadangkala kita sudah tidak punya energi lagi, ya. Kita sudah tidak punya kekuatan lagi untuk menghadapi permasalahan yang bertubi-tubi datang, sehingga akhirnya kita lemas, sehingga akhirnya hidup kita itu kita lalui dengan kosong, lewat begitu saja. Kita tidak lagi punya tujuan, kita tidak lagi punya gairah hidup. Dan ketika kita bersyukur kepada Tuhan setiap hari, bahkan ketika kita sedang mengalami pergumulan, maka kita akan kembali bersukacita. Bukankah kalau kita melakukan hal dengan bersukacita, maka hal itu juga akan terlaksana dengan baik. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan sukacita, maka hasilnya pasti akan baik bagi diri kita dan mungkin juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu, kalau boleh berbagi cerita sedikit, kebetulan saya juga baru menyatakan diri sembuh gitu ya, dari kemarin sempat sakit setelah 2 minggu lamanya, dan di situ saya merasakan begitu banyak polemik dalam hati dan pikiran saya ketika saya harus jatuh sakit, saya harus mengisolasi diri saya sendiri, saya dipenuhi kecemasan, ketakutan atas COVID-19 ini gitu ya Bapak Ibu, dan itu akhirnya membuat saya benar-benar blank, membuat saya benar-benar ketakutan. Tapi Tuhan lagi-lagi Bapak Ibu mengingatkan saya untuk hey, bersyukur loh. Ketika walaupun kamu sakit, kamu masih punya kekuatan nih. Ketika kamu masih sakit, kamu masih bisa makan nih, masih bisa minum obat, masih bisa pergi ke dokter untuk menjalani perawatan dan segala macamnya. Dan Bapak Ibu, saya bersyukur ketika melewati hari-hari kemarin gitu ya, saya mendapat kekuatan yang begitu luar biasa dari Tuhan. Tuhan mengirimkan kekuatan itu bukan semata-mata jereng begitu saja Bapak Ibu, tapi ketika Tuhan pakai keluarga saya mendukung saya, suami saya, anak saya, papa mama saya, orang tua saya, teman-teman saya, rekan-rekan saya gitu, bahkan teman-teman dokter saya juga ikut membantu saya. Dan itu buat saya itu begitu luar biasa. Bapak Ibu, ketika kita sedang berputus asa atau berbeban berat, mungkin kita seringkali berpikir untuk sudahlah, Tuhan itu di mana, atau mungkin kita jarang sekali bersyukur gitu, mengucap syukur itu sulit. Tapi ketika kemarin saya berjuang dalam pergumulan saya gitu, saya belajar bahwa ternyata bersyukur sama Tuhan itu benar-benar menguatkan loh Bapak Ibu. Ketika kita masih bisa berdoa dan mengucap syukur, Tuhan makasih ya untuk satu hari lagi yang baru yang boleh saya lewati. Tuhan makasih ya kalau panas saya udah turun nih. Tuhan terima kasih ya kalau saya udah gak pusing nih, udah gak mual dan segala macamnya. Dan bentuk-bentuk ucapan syukur itu akhirnya menguatkan saya terus Bapak Ibu, untuk saya bisa sembuh dan untuk saya bisa kembali sehat lagi. Maka Bapak Ibu bersyukurlah, karena ketika kita bersyukur itu adalah cara tercepat untuk mengubah sikap seseorang dan mendapatkan kembali energi kita yang positif. Jadi kita percaya ya, ketika kita bersyukur itu kita akan mendapatkan energi yang positif lagi, baik untuk diri kita, baik untuk orang-orang di sekeliling kita. Dan kembali lagi, kalau ungkapan syukur itu adalah bentuk cinta kasih kita kepada Tuhan, karena Tuhan adalah begitu sudah begitu baik pada kita. Jadi seperti pepatah modern mengatakan, jangan lupa bersyukur. Mari kita bersyukur untuk segala hal di dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang bisa kita syukuri. Tidak usah lihat hal-hal besar dulu, tetapi lihatlah hal-hal kecil dalam kehidupan kita sehari-hari, dan itu semua kita syukuri. Karena Tuhan senantiasa memberi yang terbaik bagi kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, kita akan menaikkan doa syafaat kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan ingatkan kami lagi untuk kami boleh bersyukur atas setiap
hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Tentu tidak mudah Tuhan, apalagi menapaki hari-hari di tengah pandemi yang terjadi pandemi COVID-19 ini. Tapi kiranya Tuhan ajar kami, ingatkan kami lagi untuk mau terus dan terus mengucap syukur atas kasih setia dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami bersatu hati bersama-sama berdoa bagi keluarga kami di rumah, keluarga kami dimanapun mereka berada, bagi orang tua, bagi sanak saudara, bagi suami, istri, anak, saudara semuanya, kiranya Tuhan yang beserta dengan mereka semua. Tuhan, setiap keluarga dalam hidup ini mempunyai pergumulan yang masing-masing. Biarlah Tuhan yang melawat, Tuhan yang hadir di tengah keluarga-keluarga ini, baik keluarga kami ataupun keluarga dimanapun kami doakan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk keluarga yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Biarlah Tuhan, segala pergumulan yang ada, kami boleh bersatu hati bersama-sama berdoa, kami boleh bersatu hati bersama-sama menaikkan ucapan syukur kami, menaikkan segala pergumulan kami kepada Tuhan. Biarlah kami yakin dan percaya Tuhan yang akan menjawab setiap pergumulan keluarga ini Bapa, seturut dengan kehendak Tuhan, seturut dengan jalan Tuhan, dan yang terbaik yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Kami berdoa untuk keluarga kami atau sanak saudara kami yang dalam kesusahan apapun itu, baik dalam kesusahan ekonomi, kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan, kesabaran, Tuhan yang berikan jalan, kemampuan supaya di tengah pandemi ini mereka dan kami semua boleh berkreasi lebih lagi untuk kami boleh menapaki hari-hari kami. Tuhan, kami berdoa juga untuk keluarga kami atau sanak saudara kami atau rekan-rekan kami yang mungkin sedang sakit dalam keadaan lemah tubuhnya, baik karena COVID-19 ataupun karena berbagai penyakit yang lainnya. Kiranya Tuhan yang melawat, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memberi kekuatan, Tuhan yang memberi kesembuhan. Kami percaya Tuhan yang berkati setiap obat-obatan yang diminum, yang dimakan, setiap makan dan minuman yang diminum. Tuhan berikan kekuatan juga untuk seluruh keluarga atau seluruh tenaga medis yang merawat. Biarlah kekuatan itu daripada Tuhan yang memampukan keluarga untuk mendampingi mereka yang tergeletak sakit. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gereja kami, GKI Kafling Polri, di tengah-tengah pandemi ini, dengan seluruh pergumulan yang ada Tuhan. Tuhan berkati majelis jemaat, Tuhan berkati jemaat-Mu, Tuhan berkati pengurus semua yang bekerja bersatu hati untuk melayani di gereja ini Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang tidak stabil, di tengah-tengah kondisi yang tidak ideal, tapi biarlah Tuhan seluruh pelayanan kami, Tuhan lihat, Tuhan berkati, dan itu boleh menjadi berkat di tengah-tengah jemaat kami. Bapa dalam surga, sampai dengan saat ini kami semua masih hidup di tengah-tengah pandemi COVID-19. Ada begitu banyak kesukaran, kesulitan yang dialami tidak hanya oleh kami, tetapi juga oleh seluruh umat manusia di dunia ini akibat pandemi ini. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan serta kemampuan kepada kami, daya juang bagi kami semuanya, untuk kami boleh bersama-sama tetap berjuang hidup di tengah-tengah pandemi ini. Bahkan ya Tuhan, kami tetap memiliki pengharapan bahwa Tuhan senantiasa menolong kami dan bahwa situasi ini akan berlalu. Bapa dalam surga, tolong kiranya mereka yang kehilangan harapan, mereka yang telah berputus asa ya Tuhan akibat kondisi ini, kiranya Tuhan memberikan pengharapan kepada mereka. Kami berdoa bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, kiranya Tuhan menguatkan dan memampukan mereka. Bahkan ya Tuhan, Engkau memberikan kreativitas yang lebih kepada mereka, sehingga mereka tetap mencari penghidupan di tengah-tengah kesulitan saat ini. Kami berdoa bagi mereka yang usahanya bangkrut, kiranya Tuhan juga menguatkan mereka, dan kiranya Tuhan juga menolong mereka supaya mereka dapat kembali berdiri, dapat kembali melanjutkan kehidupan mereka. Bapa dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak sekolah yang saat ini harus melakukan pembelajaran jarak jauh. Hal yang tidak mudah bagi siswa, bagi guru, dan juga bagi orang tua. Kiranya Tuhan mau menolong supaya pembelajaran jarak jauh ini juga boleh
berhasil dengan baik. Anak-anak dapat menuntut ilmu dengan baik walaupun mereka tidak dapat bertemu muka satu dengan yang lain, bahkan dengan guru mereka. Bapa dalam surga, saat ini juga ya Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi pemerintah kami ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati para pemimpin kami yang telah Tuhan pilih, panggil, dan tempatkan dari mulai yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Kami yakin dan percaya segala upaya yang mereka lakukan di tengah-tengah pandemi ini dapat berbuah dengan baik. Bapa dalam surga, tolong kiranya mereka ya Tuhan, berikanlah kekuatan, kebijaksanaan kepada mereka, sehingga segala keputusan yang diambil itu semua demi kepentingan orang banyak, bukan hanya demi kepentingan mereka pribadi atau golongan tertentu semata-mata. Makanya Tuhan, saat ini kami berdoa, biarlah kami sebagai bangsa, kami juga mau melakukan peran kami dengan baik. Kami mau ya Tuhan untuk berbuat sesuatu bagi bangsa dan negara kami. Kami sebagai rakyat kiranya Tuhan berikan kekuatan dan kesadaran bahwa majunya bangsa ini itu juga ada di dalam usaha kami bersama. Terima kasih Bapa dalam surga, ada begitu banyak hal yang kami minta daripadamu, tapi Engkau lebih mengetahui pergumulan dan keberadaan kami masing-masing. Ampunilah segala dosa dan salah kami ya Tuhan. Doa kami yang jauh dari sempurna ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur.